Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Haris, NRP 203-620-1026 dari TRKBA kelas C. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum analisa ayakan dan juga CBR atau California Bearing Ratio. Nah, sekilas mengenai analisa ayakan, di sini ada deskripsi bahwa shift analysis atau analisa ayakan adalah suatu percobaan menyaring contoh tanah melalui satu set ayakan, di mana lubang-lubang ayakan tersebut semakin kecil secara berurutan ke bawah. Ukuran butiran tanah ditentukan dengan menyaring sejumlah tanah melalui seperangkat saringan yang disusun dengan lubang yang paling besar berada paling atas dan semakin bawah semakin kecil. Nah, kemudian ada CBR atau California Bearing Ratio. Nilai CBR adalah perbandingan kekuatan sampel tanah dalam kurung dengan kepadatan tertentu dan kadar air tertentu terhadap kekuatan batu pecah bergradasi rapat sebagai standar material dengan nilai CBR sama dengan 100. Tujuan dari pengujian CBR laboratorium adalah untuk menentukan harga CBR tanah dengan campuran tanah agregat yang dipadatkan di laboratorium pada kadar air tertentu. Nah, di sini langsung pada hasil praktikum analisa ayakan dengan nomor SNI sebagai berikut, nomor ASTM dan ASTO, kemudian asal kelompok. Nah, di sini ada tujuan tes. Percobaan praktikum analisa ayakan bertujuan untuk mendapatkan distribusi butiran dari suatu sampel tanah. Kemudian sini juga ada penjelasan mengenai hasil tes untuk pengerjaan teknik sipil. Yang ketiga ada peralatan dan bahan, ada timbangan, satu set ayakan, cawan, mesin pengguncang ayakan, kuas, sendok, dan sampel tanah. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya. Kemudian kita langsung ke bagian tabel perhitungan. Nah, di sini ada berat tempat plus pasir, berat tempat, kemudian berat pasir ini dicari atau ditimbang pada saat praktikum dilaksanakan. Di sini kita menggunakan ayakan USA dengan nomor 1/4 sampai dengan 200. Kemudian di sini ada pan, lengser. Di sini ada lubang ayakan dalam satuan milimeter dengan data sebagai berikut. Kemudian berat tempat plus pasir tertahan ini ditimbang pada saat praktikum. Demikian pula dengan berat tempat. Nah, kemudian pada masih pasir yang tertahan pada tiap ayakan dalam satuan gram ini dapat dicari dengan cara mengurangi berat tempat plus pasir tertahan dengan berat tempat. Dengan langkah yang sama kita lakukan juga sampai ke bawah. Kemudian pada total ini adalah jumlah dari tiap-tiap kolom ini. Kemudian ada presentase tertahan pada ayakan dengan nilai 0,79 sampai ke bawah. Nah, ini dicari dari massa pasir yang tertahan pada tiap ayakan, kemudian dibagi dengan jumlah total keseluruhan pada massa pasir dari nomor 1/4 sampai dengan pan ini, kemudian dikalikan dengan 100. Kemudian dengan cara yang sama kita lakukan sampai ke bawah. Kemudian ada kumulatif tertahan pada ayakan. Nah, ini kumulatifnya adalah jumlah persentase tertahan pada tiap ayakan. Nah, pada nomor saringan 1/4 kumulatif tertahannya nilainya adalah sama 0,79. Kemudian pada nomor ayakan 4 ini adalah penjumlahan nilai pada nomor ayakan 1/4 ditambah dengan 4. Nah, atau 0,79 ditambah dengan 4,82 sampai ke bawah caranya sama, sehingga pada pan ini kita mendapatkan nilai 100. Kemudian ada persentase lolos. Nah, di sini dapat dicari dengan mengurangi kumulatif tertahan pada ayakan keseluruhan dikurangi dengan pembacaan atau kumulatif tertahan pada tiap-tiap saringan.
Nah, di sini ada 100 dikurangi dengan 0,79 maka akan mendapatkan nilai 99,21. Kemudian yang kedua juga sama, 100 dikurangi dengan 5,60 maka akan mendapatkan nilai 94,40 sampai dengan yang terakhir bagian ini. Nah, setelah kita mendapatkan hasil perhitungan dari tabel ini, maka kita tinggal menguploadkan ke dalam sebuah grafik gradasi butiran. Nah, kemudian dari grafik ini kita tarik di persentase lolos ini sebesar 60, kita tarik garis secara horizontal, kemudian juga kita tarik secara vertikal. Nah, dari 60 ini kita tarik horizontal sampai menyentuh pada kurva yang telah dihasilkan dari tabel perhitungan. Nah, di sini maka kita akan mendapatkan D60 sebesar 0,235. Nah, di sini ada 0,1, kemudian di sini 0,2 dan ini saya perkirakan sebesar 0,235. Maka dari itu, dari hasil analisa ayakan yang lolos pada nomor 10 sebesar 85,94, pada nomor 40 sebesar 65,91, pada nomor 200 sebesar 44,14, maka akan diklasifikasikan secara umum dalam tipe A4, A5, A6, dan A7. Kemudian tipe material yang paling dominan adalah tanah berlanau dan klasifikasi umum adalah tanah lanau sampai lempung. Nah, kemudian kita langsung menuju ke praktikum CBR. Nah, di sini ada nama tes CBR, nomor SNI, nomor STM, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada tujuan tes untuk menentukan harga CBR tanah dengan campuran tanah agregat yang dipadatkan di laboratorium pada kadar air tertentu. Nah, kemudian juga ada penjelasan penggunaan hasil tes ini pada pekerjaan teknik sipil. Di sini ada alat dan bahan berupa compaction hammer, mold, kemudian sendok pengaduk tanah, wadah, gelas ukur, pisau baja, timbangan, oven, aluminium sen, kemudian stopwatch, beban logam berbentuk lingkaran, kurang lebih beratnya adalah 10 lbs, kemudian ada bak air, kemudian piringan berlubang dengan alat pengukur swell, kemudian mesin uji CBR. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian kita langsung ke bagian tabel perhitungan. Nah, di sini ada gamma D atau berat volume kering sebesar 1,9163 gram per cm kubik. Kemudian di sini ada WC atau water ratio, kemudian T atau tinggi tanah, D adalah diameter, kemudian R adalah jari-jari, V di sini adalah volume dicari dengan cara 3,14. Kemudian dikalikan dengan jari-jari kuadrat atau R kuadrat, kemudian dikalikan dengan tinggi. Nah, kemudian di sini ada WS atau berat tanah kering dalam satuan gram, kemudian ada WW atau berat air juga dalam satuan gram. Nah, di sini ada besar kalibrasi alat. Yang pertama 10,37 lb per div. LB di sini merupakan satuan berat dalam satuan internasional atau bisa disebut pounds per div. Kemudian yang kedua, kalibrasinya adalah sebesar 44,42. Nah, di sini ada penetrasi, ini dalam inci 0,0125 sampai dengan 0,2, dalam satuan milimeter 32, 64 sampai dengan 5,08. Kemudian di sini ada pembacaan arloji di bagian atas dan juga bawah. Bagian atas adalah sebagai berikut 358 sampai dengan 22. Kemudian pada pembacaan arloji bagian bawah 15, 22, 31 sampai dengan 96. Nah, kemudian di sini ada beban LB bagian atas dan bawah, ini dicari dengan cara kalibrasi alat pada bagian atas atau nilainya 10,37, kemudian dikalikan dengan pembacaan arloji pada bagian atas pada penetrasi yang sama.
maka nilainya adalah 31,11. Kemudian dengan cara yang sama kita cari juga sampai ke bawah. Kemudian di sini ada beban LP bagian bawah. Di sini caranya juga sama, cuma ini yang dipakai adalah yang nilai 44,42 atau nilai kalibrasi alat yang bagian bawah. Maka ketemu nilai 666,3. Kemudian dicari dengan cara yang sama sampai ke bawah, sampai ke ketemu 4264,32. Kemudian dari hasil perhitungan ini kita buat tabel atau kita buat grafik beban penetrasi. Maka grafik yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Dengan parameter Y atau sumbu Y di sini adalah beban penetrasi dalam satuan inci, kemudian pada sumbu X di sini adalah penurunan dalam satuan LP atau pounds. Nah, kemudian di sini ada perhitungan. Yang A di sini adalah contoh perhitungan beban penetrasi atas. Beban penurunan atau LB di sini rumusnya sama dengan pembacaan arloji dikalikan dengan kalibrasi. Kita ambil satu sampel di sini yang atas dengan nilai 3. Maka 3 dikalikan nilai kalibrasinya 10,37 pada nilai ini. Maka dihasilkan nilai sebesar 31,11 lb. Kemudian yang kedua ini adalah contoh perhitungan beban penetrasi bawah. Beban penurunan dalam kurung LB sama dengan pembacaan arloji dikalikan dengan kalibrasi. Maka di sini ada nilai pembacaan arloji bagian bawah, di sini ada 15, kemudian dikalikan dengan kalibrasi alat bagian bawah 44,42. Maka akan dihasilkan nilai sebesar 666,3 lb. Kemudian di sini ada sebuah rumusan dari nilai CBR. Nah, di sini ada nilai CBR pada penetrasi 0,1 inci didapatkan hasil 4,839 dengan rumusan beban LB bagian atas pada penetrasi 0,1 mendapatkan nilai 145,18. Kemudian kita bagi dengan 3000 seperti dengan rumus yang tercantum dan dikalikan dengan 100. Maka kita akan mendapatkan nilai sebagai berikut. Dengan cara yang sama pada pembacaan penetrasi 0,2 inch kita juga mendapatkan nilai 5,0697. Nah, kemudian pada bagian bawah kita menggunakan cara yang sama. Pada pembebanan LB bagian bawah pada penetrasi 0,1 inch didapatkan nilai 2265,42. Kemudian dibagi dengan 3000 dan dikalikan dengan 100. Maka kita mendapatkan nilai penetrasi bagian bawah pada 0,1 inch sebesar 75,514. Kemudian pada bagian penetrasi ukuran 0,2 inch bagian bawah kita mendapatkan nilai sebesar 94,76. Maka di sini kita sudah mendapatkan kesimpulan dari hasil praktikum uji CBR laboratorium. Didapatkan nilai CBR pada penetrasi 0,1 inch nilainya sebesar 4,84%. Sedangkan CBR laboratorium bagian bawah yaitu sebesar 75,51%. Sedangkan pada penetrasi dengan ukuran 0,2 inch maka CBR laboratorium didapatkan nilai sebesar 5,07%. Sedangkan nilai CBR laboratorium bagian bawah mendapatkan nilai sebesar 94,76%. Oke, mungkin cukup sekian presentasi hasil analisa ayakan dan CBR yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.